Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan pendampingan individu CGP. Bapak Ibu, kita tahu bahwa calon guru penggerak nanti akan didampingi oleh satu pengajar praktek ya. Dan satu pengajar praktek nanti ini mendampingi sekitar kurang lebih 5 CGP, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kira-kira gambaran untuk pendampingan individu? Nah, ini adalah contoh pendampingan individu yang saya ambilkan dari galerinya CGP saya di angkatan 8, saya sebagai fasilitator. Kemudian ini adalah halaman Google Sheet-nya CGP saya, ya, Ibu Sabrina Siktalia. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pendampingan individu 1, di sini ada beberapa galeri Bapak Ibu ya. Pendampingan individu 2 juga ada. Nah, kira-kira seperti apa nanti tema-tema pendampingan individu yang akan Bapak Ibu laksanakan ya bersama dengan pengajar praktek. Yang pertama adalah pendampingan individu yang pertama yaitu refleksi awal kompetensi guru penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu fokus pendampingannya adalah diskusi tantangan belajar daring, maksudnya ini adalah di LMS ya. Refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Diskusi pembuatan kerangka portofolio, maksudnya kerangka portofolio adalah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah portofolio CGP yang dibuat menggunakan Google Sheet atau website dari Google Sheet. Nah, berikutnya adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Itu yang pertama ya, untuk pendampingan individu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Ini juga ada 4 ya. Diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 serta 1.3, kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1, kemudian mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh PP. Ini adalah pendampingan individu yang kedua. Kemudian pendampingan individu yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini ada 3 ya Bapak Ibu ya, fokus pendampingan. Yang pertama adalah refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga adalah diskusi hasil Lokakarya 2, keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Dilanjutkan untuk pendampingan individu yang keempat, yaitu evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Di sini ada 2, fokus pendampingannya. Observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif. Jadi nanti Bapak Ibu guru CGP ya, akan diobservasi oleh pengajar praktek. Ya, Bapak Ibu nanti akan dilihat bagaimana cara mengajar ya oleh pengajar praktek. Kemudian untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini ada 3 poin ya. Yang pertama adalah budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, apa itu budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional? Bapak Ibu nanti akan mempelajari di LMS ya. Yang kedua adalah penilaian observasi praktek pembelajaran. Kemudian pendampingan individu yang kelima, rancangan program yang berpihak pada murid. Di sini ada 4 fokus pendampingan. Yang pertama adalah refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Yang kedua adalah diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Dan yang ketiga adalah diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Kemudian yang keempat, penilaian praktek coaching. Kemudian terakhir ya di pendampingan individu yang keenam yaitu adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Di sini ada 4 fokus pendampingan. Yang pertama adalah persiapan panen hasil belajar. Bapak Ibu nanti akan ada Lokakarya panen hasil belajar ya. Contohnya adalah ini Bapak Ibu ya. Ini adalah Lokakarya yang nanti Bapak Ibu ikuti ya, mulai dari Lokakarya perdana sampai nanti Bapak Ibu Lokakarya ketujuh ya, atau Lokakarya panen hasil belajar. Nah, Bapak Ibu ini seperti ini ya lokakaryanya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dikumpulkan di satu tempat gitu ya, di sekolah biasanya. Kemudian Bapak Ibu belajar bersama-sama ya dengan teman-teman ya CGP di kelompok Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Ini umpan balik 360 derajat. Kemudian apa itu umpan balik 360 derajat? Ini adalah umpan balik yang diisi dari sisi guru, ya sesama guru, siswa, kepala sekolah, kemudian juga bisa dari orang tua.
Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Diskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Kemudian penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Bapak Ibu, itu ya kurang lebih informasi dari saya terkait dengan pendampingan individu sebanyak 6 kali ya selama 6 bulan. Bapak Ibu siapkan diri Bapak dan Ibu ya, jaga kesehatan, kemudian atur waktunya ya, kemudian peralatannya juga dijaga, laptop jangan sampai bermasalah ya, karena laptop ini sangat penting sekali perannya ya, karena untuk mengakses materi, pembuatan tugas-tugas dan sebagainya. Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.